Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainiatus Saada. Saya dari Prodi PAUD semester 6. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran Paikem Gembrot. Apa itu Paikem Gembrot? Paikem Gembrot kepanjangannya adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Pengertian model Paikem Gembrot. Model Paikem Gembrot adalah model pembelajaran yang membimbing dan mengarahkan anak agar bisa bersikap aktif, inovatif, dan berpikir kreatif sehingga dalam proses pembelajaran dapat tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta model pembelajaran yang terpadu bertujuan meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Identifikasi Paikem Gembrot. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan sudut baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Mengapa Paikem Gembrot? Adapun model pembelajaran Paikem Gembrot ini memiliki asumsi dasar belajar, di mana belajar sama dengan proses individual, belajar sama dengan proses sosial, belajar sama dengan menyenangkan, belajar sama dengan tak pernah berhenti, belajar sama dengan membangun makna. Jadi, mengapa Paikem Gembrot? Model Paikem Gembrot memiliki perubahan paradigma. Ada mengajar, otomatis ada pembelajaran, penilaian, ada perbaikan terus-menerus, perkembangan semakin hari semakin cepat, teknologi informasi atau sumber belajar sangat beragam, bekal memenuhi kebutuhan manusia, modern, mandiri, bekerja sama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Strategi pembelajaran model Paikem Gembrot. Strategi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif adalah strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student-centered learning. Jadi, pembelajaran berpusat pada siswa. Karakteristik model Paikem Gembrot. Yang pertama, multimedia dan multimetode. Yang kedua, melibatkan semua panca indera. Yang ketiga, prakteknya dapat bekerja bersama kelompok serta memanfaatkan lingkungan sekitar untuk sumber belajar. Tahapan model pembelajaran Paikem Gembrot. Yang pertama, merencanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Yang kedua, pembelajaran yang menarik dan menantang. Yang ketiga, anak didik menjadi pusat pembelajaran. Penerapan pembelajaran Paikem Gembrot dalam lembaga PAUD. Di sini saya mengambil contoh penerapan yang memanfaatkan lingkungan sekitar, misalkan melalui permainan mencari harta karun, melalui permainan rainbowling, yang ketiga melalui alat permainan edukatif, plastisin, yang keempat pemberian soal atau masalah. Prinsip-prinsip pembelajaran Paikem Gembrot. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Ketiga, menyediakan pengalaman nyata.
Keempat, pengembangan kognitif sosial dan karakter. 5. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Dan yang keenam, belajar sepanjang hayat. Fase model Pak Ikem Gembrot memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Adapun pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah menentukan kompetensi dasar dan menentukan indikator serta hasil belajar. Fase model Pak Ikem Gembrot tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana dalam tahap pelaksanaan ini ada 2 tahap. Yang pertama, proses pembelajaran oleh guru, adapun langkah yang ditempuh guru antara lain: 1. Menyampaikan konsep pendukung yang harus dilakukan siswa. 2. Menyampaikan konsep-konsep pokok yang akan dikuasai oleh siswa. 3. Menyampaikan keterampilan proses yang akan dikembangkan. Keempat, menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menyampaikan pertanyaan kunci. Nah, untuk tahap manajemen yang meliputi langkah-langkah. Yang pertama, pengelolaan kelas, di mana kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Kedua, kegiatan proses. 3. Kegiatan pencatatan data. Dan yang keempat, diskusi. Fase model Pak Ikem Gembrot yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang pertama adalah evaluasi proses. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi proses terdiri dari ketetapan hasil pengamatan, ketepatan penyusunan alat dan bahan, dan ketetapan menganalisis data. Yang kedua, evaluasi hasil, yaitu penguasaan konsep-konsep sesuai indikator yang telah ditetapkan. Ketiga, evaluasi psikomotorik, yaitu penguasaan penggunaan alat ukur. Contoh-contoh kegiatan belajar mengajar dalam model Pak Ikem Gembrot. Yang pertama, guru mampu merancang dan mengelola kegiatan belajar mengajar yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kedua, guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Keempat, guru memberi materi kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Yang kelima, guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Keenam, guru mengaitkan kegiatan belajar mengajar dengan pengalaman siswa sehari-hari. Dan yang ketujuh, menilai kegiatan belajar mengajar dan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus. Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan model Pak Ikem Gembrot, yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Ketiga, memanfaatkan perilaku anak dan pengorganisasian belajar. 4. Mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan permasalahan. 5. Menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. 8. Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Sering bertanya, mempertanyakan, mengungkapkan gagasan, dan tidak takut dalam bertanya. Arti penting pembelajaran Pak Ikem Gembrot. Yang pertama, lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa.
Yang mendasari kegiatan belajar mengajar Pak Ikem Gembrot, yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa atau objek lebih terorganisir. Ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Keempat, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Kelima, memperkuat kemampuan yang diperoleh. Keenam, efisien waktu. Guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyusun persiapan mengajar. Kelebihan dari model pembelajaran Pak Ikam Gembrot, yang pertama, guru dan murid sama-sama aktif dan terjadi interaksi timbal balik antara keduanya. Guru dalam pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pengajar dan pendidik, juga berperan sebagai fasilitator. Kedua, guru dan murid dapat mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam hal teknik pengajaran, penggunaan multimetode, pemakaian media, dan guru dapat berperan sebagai mediator bagi murid-muridnya. Yang ketiga, murid merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran, tidak merasa tertekan, sehingga proses berpikir anak akan berjalan normal. Yang keempat, munculnya pembahasan dalam pembelajaran di kelas. Selain memiliki kelebihan, Pak Ikem Gemrot juga memiliki kekurangan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses. Sekian pemaparan mengenai model pembelajaran Pak Ikem Gemrot. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.